Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Hesti Triani dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Asia dengan NIM 2311302. Nah, di sini kita akan belajar materi terkait fungsi gamma. Nah, sebelumnya kita sama-sama tahu kalau fungsi gamma itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama di sini kakak ambil contoh, yaitu yang pertama adalah fungsi gamma untuk bilangan bulat positif. Yang kedua, fungsi gamma untuk bilangan pecahan positif. Dan juga yang ketiga adalah fungsi gamma untuk bilangan pecahan negatif. Nah, mari kita simak sama-sama. Yang pertama, untuk bilangan bulat positif. Nah, di mana untuk bilangan bulat positif ini kita ada rumus, yaitu Rx sama dengan integral 0 sampai tak hingga untuk x kurang 1 dikali pangkat min x dx untuk x besar dari 0. Nah, jadi untuk menyelesaikan fungsi gamma ini perlu syarat utama harus kita lihat, yaitu x-nya harus besar dari 0. Jadi x itu bisa 1, 2, dan seterusnya. Namun x itu tidak boleh kecil dari 0. Contohnya min 2, min 0,5 itu tidak boleh. Nah, di sini untuk menyelesaikan fungsi gamma bilangan bulat positif, kita juga menggunakan rumus dengan menghubungkan dengan faktorial, yang mana Rx sama dengan x kurang 1 faktorial. Nah, yaitu Rx tambah 1 sama dengan x dikali Rx. Nah, mungkin teman-teman masih bingung terhadap rumus yang kakak jelaskan. Untuk itu, agar lebih paham, mari kita langsung ke dalam contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama, X sama dengan 6. Nah, sebelum itu, teman-teman harus tahu kalau 6 ini berfungsi sebagai X, dan X-nya itu lebih besar dari 0. Dan di sini 6 adalah lebih besar dari 0. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Jika kita menggunakan rumus yang pertama ini, maka Rx sama dengan X-nya ada 6 dikurang 1 faktorial. Maka 6 dikurang 1 adalah 5 faktorial. Namun, jika kita masukkan ke dalam rumus yang kedua, maka X tambah 1 sama dengan X Rx. Yang mana 6 itu berapa ditambah berapa? Maka untuk mendapatkan 6 kita harus menjumlahkan 5 ditambah 1, yaitu 5 ditambah 1 sama dengan 5 Nah, di sini kita dapatkan bahwa dari dengan 6 maka kita dapatkan hasilnya 5 faktorial. Lalu Kak, bagaimana caranya jika hasilnya cukup sampai di 5 faktorial aja? Penyelesaiannya yaitu 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Karena hasilnya adalah 120. Nah, itulah teman-teman, jika kita mengambil contoh soalnya yaitu R6, maka kita menghasilkan 5 faktorial dan hasilnya yaitu 190. Lalu Kak, bagaimana contoh soalnya nggak semudah itu? Contohnya kita ambil satu lagi. Di sini kakak buat contoh kedua. Yaitu kita ambil R6, 3. Nah, di sini kita lihat kembali. Untuk yang pertama itu kita harus rubah berapa ditambah berapa hasilnya 6, berapa ditambah berapa hasilnya 3. Maka di sini kita dapatkan R6 sama dengan 5 ditambah 1 per R2 ditambah 1. Yang mana 5 tambah 1 adalah 6, 2 ditambah 1 adalah 3. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 5 faktorial per 2 faktorial. Lalu Kak, bagaimana caranya? Lalu kita kembalikan ke sini.
5 faktorial per 2 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial. Karena di atas dan di bawah sama langsung kita coret, maka hasilnya adalah 60. Oke, untuk penjelasan terkait bilangan positif cukup luas untuk soal. Kita beralih ke bilangan pecahan positif. Nah, ini bilangan bulan sudah. Namun jika kita beralih ke bilangan pecahan, ada sedikit perubahan, terutama dari segi rumus sudah jauh berbeda. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua dari fungsi gamma, yaitu bilangan pecahan positif. Yang mana rumusnya adalah Rn sama dengan N dikurang 1, N dikurang 2, hingga alfa N menjadi alfa, yang mana untuk alfanya adalah besar dari 0 dan juga harus kecil dari 1. Nah, Kak, bagaimana agar kita supaya paham dengan bilangan pecahan positif ini? Maka di sini Kakak juga menyediakan contoh soalnya. Yang pertama, contoh soalnya adalah R sama dengan 3/2. Nah, di sini angka 3/2 ini besar dari 0, oke, namun dia besar dari 1. Nah, untuk menyelesaikannya, maka kita harus menyederhanakannya dengan mengurangkannya dengan 1 agar hasilnya nanti sesuai dengan syarat utama dari bilangan pecahan positif dari fungsi gamma. Maka untuk penyelesaiannya adalah R3/2 sama dengan 3/2 dikurang 1. Nah, kita mencoba soal. Nah, Rn, maka N-nya adalah 3/2, N-nya adalah 3/2 dikurang 1. Maka kita dapatkan 3/2 dikurang 1 sama hasilnya dengan 3/2 dikurang 2/2. Nah, karena pemilahnya sudah 1/2, maka hasilnya adalah 1/2. Nah, karena ini akan buat kita bingung, maka kita hapus saja. Maka kita sudah dapati kalau 3/2 dikurang 1 adalah 2/2 sama dengan 1/2. Nah, di sini karena 1/2 ini sudah masuk ke dalam kategori besar dari 0 dan juga harus kecil dari 1. Nah, karena sudah memiliki, maka kita lanjut teruskan ke yang di akhirnya, yaitu alfa R mendekati alfa. Maka hasilnya adalah kita carikan, tulis R. Di sini kita dapati alfanya adalah 1/2. Nah, dalam fungsi gamma ada satu ketentuan yang harus kita pahami, yang mana R setengah sama dengan akar V. Nah, ini adalah ketentuan utama dari fungsi gamma. Nah, jika kita menemukan R setengah, maka hasilnya adalah akar V. Nah, dari contoh ini, maka kita ganti R setengah ini dengan akar V. Jika kita lebih sederhanakan dari setengah akar V, maka kita dapati hasilnya adalah akar V per 2. Nah, cukup sekian dari penjelasan kedua terkait bilangan pecahan positif. Oke teman-teman, mudah-mudahan yang kita pelajari pertama tadi terkait fungsi gamma pada bilangan positif, yang kedua bilangan pecahan positif, yang ketiga jadi yang terakhir nih dari kita, yaitu fungsi gamma terhadap bilangan pecahan negatif. Nah, di sini untuk bilangan pecahan negatif dari fungsi gamma, kita ada rumusnya, yaitu Rn sama dengan N ditambah 1 per N, yang mana syarat dari pecahan negatif itu kita harus menjadikannya untuk menjadi positif. Jadi walaupun dia negatif, kita harus menjadikannya positif dengan menambahkan plus 1. Kita tambahkan dengan 1. Nah, agar lebih paham, di sini kakak punya contoh soal. Contoh soal Rn dengan min setengah berarti bilangannya dalam bentuk pecahan negatif. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Kita
masukkan ke dalam rumus N-nya bisa diganti dengan min setengah ditambah 1 per N-nya adalah setengah, berarti min setengah. Nah, kita lanjutkan R. Jadi min setengah ditambah 1 itu sama hasilnya dengan min setengah ditambah 2 per 2 sama dengan setengah. Nah, setengah ini sudah terbukti menjadi bilangan positif. Maka kita berarti dari min setengah plus 1 per min setengah, hasilnya adalah X setengah per min setengah. Kita kembali lagi kepada syarat jika kita bertemu dengan X setengah maka hasilnya adalah akar V. Nah, di sini kita dapati X setengah. Kita kembalikan ke bawah ke atas, bentuknya yaitu X setengah per min setengah. Ini sama halnya dengan akar V per min setengah. Maka untuk lebih memudahkannya, maka hasilnya adalah 2 akar V. Oke, sekian penjelasan materi kakak terhadap fungsi gamma. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.